Bapak Ibu, kita masuki sesi yang ke-6, yaitu tentang hama dan antisipasinya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hama ini dibagi dalam dua kategori umum, ya. Pertama, hama yang sifatnya kompetitor, ya. Itu kompetitor itu karena berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Beberapa hama kompetitor ini antara lain adalah semut hitam, semut merah, kutu tanah, dan orong-orong, aneh-aneh, belatung, dan biasanya hewannya kecil-kecil biasanya. Hama-hama seperti ini, ya, baik semut, kutu tanah, anak-anak, belatung, ini tidak makan cacing, ya. Tapi memang bisa jadi makan cacing yang sudah mati, karena cacing mati itu kan dianggap sebagai bahan organik, ya, jadi dimakan. Atau cacing yang luka gitu. Biasanya setelah mengeluarkan telur, biasanya ada bagian tubuh cacing yang luka. Nah, bagian yang membusuk ini, yang luka ini diserang, ya, oleh hama-hama kecil-kecil ini, ya, hama kompetitor ini. Nah, itu kompetitor. Yang kedua adalah hama predator, Bapak Ibu. Hama predator ini memang makan cacing, ya. Cuma memang dalam takaran tertentu, ya, karena memang hewan itu punya keterbatasan masing-masing. Hama predator antara lain adalah ayam, ada bebek, ada burung, ada tikus, ada kodok, dan ada kadal gitu, ya. Jadi hama-hama ini memang dia akan bisa makan cacing, ya, cuma sekali lagi dalam kadar yang tertentu. Nah, berkenaan dengan hama ini, Bapak Ibu sekalian, ya, rekan-rekan pemirsa di rumah, kita perlu mindset yang benar terhadap hama, gitu, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, hama itu memang tidak dapat dihindari, tapi bisa diminimalisasi, ya. Misalkan Bapak Ibu, karena hama ini adanya di media, jadi misalkan di backlog jamur itu sudah ada rayap, ada kutu tanah, kemudian kita masukkan ke media, otomatis hama-hama ini juga akan berkembang di media, gitu, ya. Jadi hama-hama ini tidak bisa dihindari, tapi bisa diminimalisasi, ya. Yang kedua, nah ini yang lebih penting Bapak Ibu, bahwa keberadaan atau gangguan hama ini, apakah itu hama kompetitor ataupun hama predator, itu tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perkembangan cacing, ya. Sehingga tadi dalam sesi-sesi di mana tempat kita budidaya, ada di kebun-kebun, ada di berbagai tempat, itu, ya, itu sebetulnya bisa menjadi gambaran, ya, bahwa para mitra-mitra kita ini, para peternak cacing ini tidak terlalu terganggu dengan keberadaan hama, baik yang kompetitor ataupun yang predator, ya. Nah, kenapa kok hama ini tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perkembangan cacing? Pertama, karena cacing kita banyak. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau 1 kilo cacing itu isinya lebih kurang, Bapak Ibu, itu lebih kurang 1000 ekor untuk 1 kilo cacing. Nah, dan cacing ini Bapak Ibu ini berkembang, gitu, ya, perkembangannya cepat. Jadi misalkan tikus gitu makan cacing, karena usus tikus pun juga terbatas, ya. Mungkin tikus makan beberapa ekor sudah penuh itu ususnya, gitu. Termasuk juga dengan kadal, kodok, termasuk ayam, bebek, begitu, ya. Ini semuanya itu ada keterbatasan, sehingga keberadaan atau gangguan hama itu tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perkembangan cacing, Bapak Ibu sekalian. Jadi fokus bagaimana supaya cacing ini bisa terus berkembang, gitu, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini hukum alam saja. Selama perkembangan cacing itu baik atau normal, maka hama-hama kompetitor yang lain itu tidak bisa berkembang, walaupun tetap ada, tapi tidak bisa berkembang biak. Karena hukum alam itu yang dominan itu pasti akan menekan perkembangan dari
yang lain gitu ya, perkembangan dari makhluk hidup yang lain ya. Itu ya. Jadi ini mindset terhadap hama. Jadi kita tetap fokus bagaimana perawatan yang baik dan benar gitu ya. Namun begitu Bapak Ibu sekalian, tetap saja kita harus melakukan antisipasi terhadap hama ya. Yang pertama yang memang sering saya sampaikan kepada para mitra-mitra budidaya, salah satu langkah mengantisipasi hama adalah kita menjaga tempat budidaya kita tetap rapi dan bersih. Nah, itu seperti pada gambar yang di tempat kami itu. Jadi memang kami menjaga kerapian dan kebersihannya, baik yang outdoor di luar ataupun yang di dalam. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua khususnya pada sistem bertingkat, sistem rak ya. Itu di kaki-kaki rak Bapak Ibu, itu penting untuk dikasih kayak oli atau air atau stempet begitu ya. Itu untuk mengantisipasi atau mencegah supaya yang namanya semut atau hewan-hewan kecil itu tidak bisa masuk ya ke area rak gitu. Kemudian yang ketiga, ini untuk hama tikus ya, ataupun yang sejenis lah ya. Itu kita memang perlu persiapan racun tikus atau perangkap untuk ya mengantisipasi atau menghadapi adanya tikus gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang nomor 4, bagi Bapak Ibu yang ternaknya itu atau budidayanya itu di lahan-lahan terbuka, di kebun ataupun mungkin di tempat terbuka lah, di sawah gitu ya. Itu untuk mengantisipasi gangguan mungkin burung atau mungkin ayam dan sebagainya, maka perlu ini dibuatkan atau diadakan itu paranet atau jaring. Baik itu mungkin kalau gangguannya di bawah ya di tepi itu, di tepi area budidaya. Kalau gangguannya dari atas di burung ya kita perlu atap paranet ya untuk mengantisipasi gangguan burung. Yang kelima Bapak Ibu, kita melakukan pengkascingan secara teratur, secara rutin ya. Mengkascing, mengambil kotoran cacing secara rutin. Memang tujuannya sih salah satunya merangsang cacing selalu aktif, karena kalau casingnya itu kita ambil tempatnya lebih longgar, otomatis cacing itu lebih aktif gitu ya untuk bergerak, untuk makan, untuk kawin dan sebagainya ya. Cuma dampak dengan kita melakukan pengkascingan secara rutin itu otomatis ternyata juga mengurangi populasi hewan-hewan kompetitor, misalkan kayak kutu, semut dan kompetitor lainnya ya. Itu ketika kita melakukan pengkascingan atau mengambil kotoran cacing, di situ kan semut, kutu tanah kan juga bertempat di situ. Lah itu terambil sekalian. Walaupun tidak semua, tapi banyak yang terambil. Mungkin sekitar 80% itu akan terambil, sehingga media kita kembali kembali bersih lah, atau hamanya tidak banyak, hama kompetitornya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Cuma ada langkah yang lain yang juga penting ya, tapi ini bisa dilakukan bisa tidak. Karena hama itu Bapak Ibu sekalian, khususnya hama yang kecil-kecil kompetitor, itu biasanya ada bersama dengan media, misalkan di log jamur atau misalkan di kotoran sapi dan sebagainya. Nah, maka media ini Bapak Ibu sebelum digunakan, nah itu ada baiknya kalau media ini Bapak Ibu itu kayak dijemur dulu atau dikasih air panas gitu, sehingga ketika media ini diberikan ke media cacing ya, itu sudah aman dari keberadaan hama sebelumnya yang ada di dalam media itu ya, media bawaan gitu ya. Setidaknya dijemur gitu ya, kalau memang itu bisa dilakukan. Baik Bapak Ibu, itu tadi penjelasan bab 6 tentang hama dan antisipasinya. Selanjutnya kita masuk ke bab 7.